Yang kami hormati narasumber yang telah hadir di depan kita semua, Bapak Rama. Kemudian Bapak Rama ini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Murni dari Dinas Sosial Kota Dumai. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu RT Kelurahan Rimbas Kampung dan Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat limpahan dan rahmat Dia jugalah, maka pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangkaian rencana kegiatan kita, rapat kerja rukun tetangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sekecamatan Dumai Kota, Ketua RT dan Bapak Ketua LPMK, bahwa agenda ini adalah agenda yang kita adakan secara rutin dalam rangka menjalin silaturahmi di antara pemerintah kecamatan dengan semua ketua RT dan LPMK sekecamatan Dumai Kota, juga di dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan wawasan dari ketua RT terhadap hal-hal yang hal-hal yang berhubungan dengan kerja RT, juga LPMK, serta hal-hal di tengah masyarakat yang perlu kita bicarakan di sini dalam rangka peningkatan kinerja RT dan LPMK nantinya. Pada rapat kerja kita ini kita akan menghadirkan 4 narasumber yang rencananya kami panelkan langsung 4-nya. Yang pertama narasumbernya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, karena bidang tugas dari dinas ini sangat berhubungan langsung dengan tugas Bapak Ibu RT di lapangan yang paling banyak dijumpai. Kemudian juga dari Dinas Sosial juga banyak Bapak Ibu RT bersentuhan, berhubungan nanti dengan dinas sosial ini. Kemudian juga di bidang ketentraman, ketertiban dan segala macamnya nanti juga akan kita hadirkan Bapak Kapolsek Dumai Kota, yang pada pagi hari ini beliau masih menjalankan tugas, ada apel bersama di Kapolres. Sumber keempat adalah Bapak Anggi Sukmabuana selaku PLT Camat Dumai Kota, yang nanti akan membahas tentang bagaimana hubungan kerja pihak kecamatan dengan kelurahan di dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu RT sekalian. Bapak Ibu RT yang kami hormati, Bapak Ketua LPMK, pada panel ini karena yang hadir di hadapan kita pada pagi hari ini baru 2 narasumber, jadi agar soal ini terima kasih Bapak Rama Ikhwan dan Ibu Murni Asnita sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Untuk sesi yang pertama kami akan memberikan waktu kepada Bapak Rama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mungkin bagi RT yang lama sudah kenal ya dengan Pak Rama, namun tidak ada salahnya kami juga di sini ada beberapa RT yang baru ya, mungkin belum kenal dengan Pak Rama, karena nanti dalam menjalankan tugas pasti akan banyak berhubungan, mungkin ketemu apa segala macam, konsultasi dengan Pak Rama. Jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta kata orang. Kami terlebih dahulu akan membacakan biodata dari Bapak Rama. Golongan di dalam pekerjaan sehari-hari, pembina golongan 4A, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan 18 Desember tahun 67, riwayat pendidikan SD Negeri Pakandan, SMP Negeri 1 Kota Nopan, SMA Negeri 1 Kota Nopan, terus Universitas Medan, area Medan. Itulah riwayat pendidikan beliau. Dan pekerjaannya dari tahun 97 sampai 98 beliau bekerja di Departemen Transmigrasi dan PPH Jakarta. Tahun 98 sampai 2000 di Departemen Transmigrasi dan PPH Kalimantan Tengah. Kemudian 2001 sampai dengan sekarang di Pemko Dumai, dan di Pemko ini udah berkeliling ya Pak Rama ya, udah lumayan banyak jabatannya. Dan terakhir sekarang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Pembukaan dari saya untuk
Materi kita yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Rahmat. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berhadir dalam acara rapat kerja RT dan lembaga pemberdayaan masyarakat sekecamatan Dumai Kota. Ya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan di sisa umur kita menjadi umur yang barokah dan bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk beramal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Serta tidak lupa juga kita menyampaikan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak yaumul akhir kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya Allah. Ya, yang kami hormati Bapak Camat Dumai Kota atau yang mewakili para kepala seksi di lingkungan Kecamatan Dumai Kota, Bapak Ibu dari Dinas Sosial, Bapak dan Ibu RT yang kemarin mungkin sudah yang lama ataupun yang baru dilantik sama saja, Pak. Ya mungkin itu sekedar pengantar yang saya sampaikan. Kita mungkin fokus juga di dalam rangka pendaftaran penduduk karena ini merupakan hal yang urgensi di dalam pekerjaan kita selaku ujung tombak, selaku RT di lapangan, yang mana Pak kakak sekarang itu sistemnya TTE, namanya tanda tangan elektronik. Jadi sekarang kakak itu kan seperti ini Pak, itu kalau kita scanner pakai QR scanner yang di sini nih ya, yang barcode-nya itu bukan tanda tangan Pak Kepala Dinas, itu adalah elemen data yang ada di sini. Kalau ini di scan melalui QR scanner tidak ketemu, berarti kakaknya mungkin tidak benar. Jadi proses sekarang itu kami memproses kakak itu, begitu kita masukkan, kita olah, kita entry, itu akan kami kirim. Tapi dengan catatan yang bersangkutan kalau dulunya tidak menggunakan nomor HP, tidak menggunakan nomor email, sekarang itu kita menggunakan nomor email dan nomor HP. Tanpa yang dua ini kami juga tidak bisa memproses. Sistem ini Pak yang membuat Pak. Kenapa adanya email? Karena besok kita akan membuka web, Bapak Ibu RT dan masyarakat juga nanti akan link, akan bisa mencetak kakak sendiri, akan bisa membuat nanti tanpa ke Dinas Kependudukan, hanya kami verifikasi aja Pak, sudah bisa cetak ini di luar. Makanya oleh Kementerian Dalam Negeri sekarang kakak itu dibuatkan dalam bentuk kertas putih, kertas A80, tidak dalam bentuk kertas security lagi. Tujuannya itu Pak, kita sekarang lagi merancang untuk web dengan apa, dengan Infocom. Jadi Bapak Ibu juga nanti ke depan semua dan lapisan masyarakat juga ini sudah buat, kecuali mungkin bagi mereka-mereka yang mungkin tidak tahu teknologinya, tidak bisa menguploadnya, yang tua-tua tuh ya silahkan datang ke Dinas Kependudukan, nanti akan kita buatkan juga kakaknya. Tapi paling tidak ini akan mengurangi waktu masyarakat datang ke Dinas Kependudukan, dia bisa buat di rumah sendiri, apakah pada malam hari atau kapan dia kesempatan, sudah bisa buat kakak sendiri. Di dalam pembuatan kakak seharusnya Pak kita benar-benar, ini kan semakin bagus, semakin benar data yang masyarakat beri dengan kita selaku RT, kecamatan, kelurahan maupun Dinas Kependudukan, maka akan semakin baik layanan besok yang akan dia dapatkan. Karena bukan untuk saya, bukan untuk Bapak RT, bukan juga pihak kecamatan, tapi adalah untuk masyarakat itu sendiri. Tak ada lain Pak. Makanya kalau yang bukan anak dia jangan kita catatkan. Kadang orang kita punya anak Pak, lama dia baru istilahnya sudah sekian tahun, diangkatlah, diadopsi.
dibuatlah nama dia dan dibuat nama istrinya padahal bukan anak kandungnya. Itu tidak boleh. Makanya yang kita maksudkan itu memberikan data yang terbaik, kualitas data yang bagus. Berarti apa yang kita laporkan itu ada data yang faktual, data yang benar, sehingga besok tidak menjadi mudarat, tidak menjadi hal yang menghambat bagi yang muda-muda. Dalam artian mungkin sebagai status anak atau famili lain di keluarga. Kalau kita ya umurnya sudah tua, sudah dekat. Jadi bagi mereka inilah kita harapkan kita dapat memberikan data yang terbaik, kualitas data. Dan inilah nanti yang akan kita sajikan, akan kita beri kepada semua lembaga di negara ini. Baik perbankan, baik statistik, baik KPU, baik kemana saja. Jadi ujung kuncinya ini di sini nih Pak. Tapi persoalan di masyarakat berbagai macam. HP orang itu, email orang itu. Kenapa? Antisipasinya ke depan. Besok bisa saja, kita tidak tahu ya Pak ya, gimana regulasi pemerintahan ini, habis nomor HP kita. Kenapa? Pada saat kita meregistrasi kartu handphone kita, kan pakai nik kita Pak. Iya kan? Sementara kita masukkan di kakak orang, tidak cocok dengan nik yang salah satu yang ada di dalam. Jangan kita masukkan nomor HP. Umpamanya Pak RT mau cepat masuk nomor HP, jangan Pak. Hendaknya yang paling bagus adalah nomor HP pemilik kakak yang ada di dalam ini. Atau mungkin ketika orang ini berbuat yang tidak-tidak, ketemu ini nomor tercatat nomor HP kita pula yang tercantum di dalam sistem. Iya kan, resiko Pak. Makanya semakin kualitasnya semakin bagus layanan yang kita berikan, data yang kita berikan, maka semakin bagus. Orang selama ini tidak terpikir Pak. Kalau Pak Menteri dalam negeri aja, Pak Direktur Telkomsel, coba ini di cross check lagi Pak, antara nik daripada register kartu selulernya dengan yang masuk di kakaknya seperti apa Pak? Ya habis juga nomor HP kita. Nah, yang lebih riskan lagi tadi, yang saya bilang tadi, kalau dia masalah nomor HP kita pula kita tersangkut-sangkut. Ya. Mungkin itu juga perubahan-perubahan yang mendasar. Kemudian, alhamdulillah kita Kota Dumai untuk dalam perekaman KTP elektronik untuk Provinsi Riau itu ranking nomor 1 Pak. Nomor 1 ya. Itu kebetulan saya masukkan di situ kemarin, belakangan datang datanya itu. Untuk nasional kita dapat di urutan 14 ya, di urutan 14 kita. Jadi nanti memang dalam rangka kita sudah dekat untuk pilkada tanggal 9 besok, kami juga nanti akan masih membuka perekaman KTP sampai tanggal 9. Kalau umpamanya di tanggal 9 itu kami tidak bisa cetak KTP-nya Pak. Sekarang kan cetak KTP itu kan jalan terus Pak. Pokoknya tidak ada masalah, kita cetak. Tidak seperti di masa lampau. Kalau di masa lampau itu belangko yang kurang. Kalau sekarang alhamdulillah tercukupin, maka siapapun yang akan mengurus KTP, insya Allah sepanjang jaringannya bagus, kita akan cetak. Jadi nanti di tanggal 9 kita juga tetap membuka rekam KTP elektronik di kantor untuk wanti-wanti pelaksanaan pilkada, ya Pak. Jadi kalau umpamanya tidak bisa, kita juga masih bisa mencetak suket. Tapi masa berlakunya sampai 31 Desember. Nah, sampai 31 Desember. Tidak lama Pak. Tidak lama. Karena ini arahan kementerian juga yang kita apakan ini, yang kita jelaskan ini, himbauan ini. Nah, ada di sini. Jadi tetap nanti kita apakan bagi mereka penduduk-penduduk di masyarakat kita yang belum merekam, yang belum mengurus aktenya, yang belum mengurus kianya. Mari sama-sama kita kerjasama, karena Dinas Kependudukan juga tidak akan mengutip biaya, tidak akan meminta biaya, apalagi langsung. Tapi kalau kita wakilkan
saya tidak berani bilang. Saya juga tidak bisa mengapakan orang ya Pak ya. Tapi yang jelas siapapun yang namanya itu, makanya kita himbau kepada masyarakat, ketika Bapak dan Ibu RT-nya juga berhalangan tidak bisa membantu pada saat pengurusan itu, pergi aja ke sana Pak, tidak apa-apa, tidak akan dimarah orang itu, tidak akan dia apa-apa, urus gratis. Kalau Bapak mengurusnya nanti lewat orang lain kan dia punya waktu, ya tentu mungkin punya jasa. Kalau kita langsung kan ya, jadi kita bisa mengurangi beban Bapak Ibu, ya mungkin penyampaian Bapak Ibu RT dengan masyarakatnya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi nanti di dalam pelaksanaan kita pilkada, himbauan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetaplah kita memakai protokol kesehatan. Kita jaga jarak pada saat memilih kita, karena COVID ini tidak bisa diwanti-wanti Pak. Entah yang positif kawan, entah yang tidak, kita tidak tahu. Yang jelas kita sudah siap. Nah, kita jaga jarak, kita atur waktunya pun. Tapi saya rasa KPU sudah mensosialisasikan ini. Seharusnya mereka yang mensosialisasikannya biar pada saat pemilihan besok kita tidak bermasalah. Ya mungkin dari sekilas itu yang saya informasikan dulu ya, karena waktunya juga dibatasi, karena nanti tanya jawab lebih detail lagi Pak, Bapak Ibu. Ya saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan langsung saja kepada narasumber kita yang kedua. Sama seperti narasumber kita yang pertama tadi, Bapak Rama, Bapak Ibu RT mungkin belum ada yang kenal dengan narasumber kita ini. Sebelum beliau menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan dulu biodata dari beliau. Nama Ibu Murni Asnita, Esos MSI, pangkat golongan penata tingkat 3D. Tempat tanggal lahir beliau Pekanbaru 26 Agustus tahun 79. Riwayat pendidikan SD di Pekanbaru, SMP di Dumai, SMA di Dumai, S1-nya di FISIP Medan, USU Medan. Kemudian beliau menyelesaikan S2-nya di FISIP Unri Pekanbaru. Riwayat pekerjaan sebagai penghubung media pada bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kota Dumai dari tahun 2006 sampai 2019 yang lalu. Selanjutnya beliau menjadi Kasih Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Bumiayu dari 2009 sampai 2017. Selanjutnya Sekretaris BPBD Kota Dumai tahun 2017, dan terakhir sebagai Kasih Pemberdayaan Masyarakat, penyaluran bantuan sosial dan penataan lingkungan di Dinas Sosial Kota Dumai. Alamat Jalan Baru Gang Sepakat Jaya Mukti. Insya Allah silahkan Bapak Ibu RT catat. Kemudian di saat sesi tanya jawab kami akan memberikan kesempatan. Untuk selanjutnya kepada Ibu Murni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam sebuah acara rapat kerja rukun tetangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat se-Kecamatan Dumai Kota. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Camat Dumai Kota, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih Pemerintahan Bu Efni. Beliau adalah kakak saya, sama-sama dulu di Sekretariat Daerah ya Kak. Kemudian Bapak Rama dari Kabid ya Pak ya, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Alhamdulillah hari ini kami diundang oleh perangkat Kecamatan Dumai Kota untuk memberi sedikit
ilmu pengetahuan yang kita punya, karena pada intinya sebuah organisasi perangkat daerah adalah pelayan masyarakat, intinya adalah masyarakat. Jadi apapun kebutuhan masyarakat, apapun yang dibutuhkan masyarakat akan kita layani bersama, karena memang prinsipnya abdi masyarakat dan abdi negara. Kecamatan Dumai Kota, Bapak-bapak Ketua RT yang baru terpilih adalah sebuah merupakan pilihan ya Pak ya, yang hari ini mendapatkan amanah sebagai penyambung dari aspirasi masyarakat, karena RT adalah ujung tombak mitra kerja pemerintah yang paling dekat bersentuhan dengan masyarakat. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu RT yang terpilih adalah orang-orang yang amanah, yang akan bersama-sama nanti dengan pemerintah melayani masyarakat kita. Dapat berhadir bersama dengan kita di sini, namun karena beberapa hal yang penting beliau tidak bisa meninggalkan agendanya, maka diwakilkan kepada saya seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak. Kemudian mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini dapat membuka jalur komunikasi antara masyarakat dan dinas sosial. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika mendengar kata dinas sosial, mungkin image pertama yang terbersit di kepala kita itu ada Pak? Bantuan. Iya memang saya pertama sekali juga mendengar dinas sosial itu pusatnya bantuan, apapun itu bantuan. Jadi sebenarnya Pak, secara tupoksi itu dinas sosial adalah sebuah organisasi perangkat daerah yang tugasnya itu untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk pertama sekali saya akan mengupas dinas sosial itu tadi bantuan ya Pak ya. Nah, kalau saya mengatakan rohnya dinas sosial memang pemenuhan kebutuhan layanan dasar tadi. Nah, di slide kita ada judulnya yang pertama dulu Mas, DTKS ya. Ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kalau dinas sosial diurut ada batang tubuhnya, jadi rohnya, batang tubuhnya, badannya dinas sosial, apapun programnya itu di DTKS Pak, di data terpadu kesejahteraan sosial. Yang dulunya ini bernama ya, mungkin peralihan nama saja, itu basis data terpadu. Jadi pengalaman saya juga pernah bekerja di Kasih Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Bumiayu. Waktu itu 2009 itu masih BDT ya Pak, basis data terpadu. Seiring perkembangan berubah menjadi data kesejahteraan sosial atau kita singkat DTKS. Mungkin perubahan ini juga merubah sistem. Jadi ketika BDT mungkin sistemnya belum lengkap. Nah, ketika DTKS itu ada sudah kita menggunakan sistem informasi kesejahteraan sosial atau 6NG ya Pak. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, agenda yang akan kita bahas nanti itu apa itu definisi DTKS, penekanan penjelasannya, desilnya, persentasenya, perilisnya, atributnya. Mungkin asing ya Pak ya. Nah, mungkin sama juga, saya juga masih asing karena mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, saya paling bawahnya dan juga waktunya masih singkat Pak, masih baru belum genap setahun saya bergabung di dinas sosial. Jadi ya sama-sama belajar kita Pak. Kemudian mekanisme, seperti apa mekanisme DTKS tadi? Awalnya bagaimana, prosesnya bagaimana, mekanisme seperti apa, dan hasilnya menjadi DTKS nanti seperti apa. Mungkin itu yang akan kita bahas. Baiklah Pak, DTKS tadi itu merupakan sebuah informasi ekonomi dari rumah tangga. Ekonomi sosial ya Pak, ekonomi sosial rumah tangga. Apakah dia tergolong miskin dan tidak mampu. Jadi di situ ada nama,
ada alamat ya Pak, alamat di sini alamat yang terdaftar di KK. Nah, itu koneksinya dengan catatan sipil. Jadi ketika alamat dengan KK tidak connect, itulah akan ada masalah dalam data. Kemudian digunakan juga sebagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial. Perlindungan dan pemberdayaan. Ketika tadi dinas sosial ada organisasi yang memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat, ada dua Pak, apa namanya istilahnya kamarnya ya kan. Di dinas sosial itu ada dua bidang RPJS, rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial. Yang kedua penanganan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Jadi mungkin karena saya dari bidang PSPFM, bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial, mungkin lebih fokusnya ke situ. Jadi tetap diakomodir ya Pak, perlindungan sosialnya dan penanganan fakir miskinnya serta perlindungan sosialnya. Ya, jadi intinya bagaimana dinas sosial bersama Kemensos menyempurnakan bagaimana proses data itu biar lebih valid, biar lebih lengkap, biar lebih tepat sasaran. Jadi kita pakai sistem yang terintegrasi, tidak bisa dikirim bisa aja sampai di atas berubah ya Pak. Nah kalau ini tidak, apa yang diinput itulah yang keluar. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir jumlah data DTKS perlu ya Pak. Terakhir itu jumlah DTKS untuk Kecamatan Dumai Kota, ada 5 kelurahan Dumai Kota. Itu jumlah rumah tangga itu kakaknya, jumlah kakaknya ya sesuai dalam tabel. Kemudian Laksmana, Bintan, Sukajadi dan Rimbas Kampung, jadi totalnya itu 2.225 kakak yang terdaftar di DTKS. Nah tugas Bapak Ibu ketika ada warga yang belum terdaftar dan melihat nyata belum artinya begini, layak mereka, silahkan diusulkan sesuai mekanisme tadi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murni. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan secara garis besar tentang bagaimana pelayanan dinas sosial terhadap kebutuhan dari masyarakat kita yang terutama di bidang bantuan sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa dinas sosial itu adalah tempatnya bantuan-bantuan, tapi bantuan itu pasti ada kriteria dan juga batasan-batasannya dan syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Di sini Bapak Ibu RT memang harus memahami materi-materi yang disampaikan ini, karena ini materi terhangat saat ini di tengah masyarakat kita. Bapak Ibu RT serta Bapak Ketua LPMK Kecamatan Rimbas Kampung dan Bintan yang hadir pada hari ini, setelah kita dengarkan 2 sesi dari narasumber kita tadi, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama mungkin kita batasi 4 penanya aja dulu. Silahkan mau bertanya kepada Bapak Rahma boleh, mau bertanya kepada Ibu Murni. Wabarakatuh. Nama saya Johannes, RT 01 Kelurahan Rimbas Kampung. Langsung saja untuk menghemat waktu, saya ingin bertanya kepada Bapak Rahma, perwakilan dari Distrik Capil. Seperti yang saya baca dan saya pahami, pada tahun 2020 ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa terbaik dalam Sinopik Sistem Inovasi Pelayanan Publik Indonesia tahun 2020. Di antaranya inovasi-inovasi ini dari Pemkab Banyuasin, Kabupaten Damasraya, Kabupaten Kapuas dan juga Kota Surakarta. Nah, dalam hal ini saya mendengar tadi bahwa Kota Dumai itu nomor 1 di Provinsi Riau dalam hal apa, yang kedua nomor 4 seperti itu. Dan hemat saya, kita kan butuh terobosan di Dumai, seperti kalau Kabupaten Banyuasin ini ada program jam kunci, jemput bola, rekam KTP elektronik, langsung cetak di tempat. Nah, kenapa itu nggak bisa kita terapkan? Saya rasa kita keluarkan banyak anggaran pun dari uang kita untuk Bapak untuk fintech di sana ke
Kabupaten Banyuasin kita redo. Alhamdulillah kita kalau hanya program ini kita terapkan, insya Allah tidak akan banyak ngantri-ngantri di Dukcapil itu, dan juga dengan kantor yang kecil seperti itu. Itu yang kedua, ada juga program dari Kabupaten Damastraya, Set to Happy, suku anak dalam Toba Sultan demi administrasi kependudukan. Kita bisa terapkan untuk ke Batu Tritit, Sungai Sembilan, yang dekat daerah-daerah perbatasan bisa kita terapkan program dari Kabupaten Damastraya. Kalau Bapak mau bimtek, kita redo uang kita dipakai untuk itu. Yang ketiga, kalau Kabupaten Kapuas ini dia sistemnya, programnya itu simpun. Sekali buat administrasi kependudukan langsung dapat semua dokumen. Nah, sebenarnya ini hanya masukan buat dari Dukcapil Kota Dumai. Meskipun juara 1, kita harus bisa mengupgrade kembali. Apa yang terbaik dari kabupaten lain kita ambil, dan kita siap untuk redo untuk uang kita dipakai untuk mengambil pengalaman dari mereka. Yang kedua, untuk di Dukcapil kita apresiasi dengan prestasinya itu. Mungkin inovasi kita yang kita bisa itu tanda tangan elektronik ya, itu udah membantu alhamdulillah. Kalau sekarang dengan pemilihan wali kota ini banyak visi misi bahwa nanti mempermudah administrasi kependudukan, ya kita support. Kalau bisa nanti buat KTP elektronik itu di kelurahan saja, itu lebih mempermudah, tidak perlu ngantri rame-rame ke Dukcapil. Mungkin itu dari saya, masukan buat Dukcapil. Terima kasih. Yang terakhir itu mengenai fasilitas, kita sebenarnya akui, dan dengan fasilitas seperti itu Dukcapil sudah berprestasi di Batu Dumai. Apalagi kalau misalnya fasilitasnya ditambah lagi oleh pemerintah kita, terutama wali kota. Di sini saya baca juga ada itu dari Pemkap Muba, di mana fasilitasnya luar biasa. Dia pelayanan yang cepat, ada fasilitas untuk ibu hamil, dan juga ada fasilitas untuk anak-anak untuk bermain di situ. Jadi ketika ada administrasi, mereka pun bisa bawa anak, jadi nggak terganggu di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hartini dari Kelurahan Kelurahan Bintan kepada Ibu ya. Yang pertama saya mau bertanya kepada Bapak Rama, apakah saya belum mengerti kali Pak tentang TTI itu, tanda tangan elektronik itu Pak Kakak itu Pak. Dan juga saya mau bertanya pada Bu Murni dari Dinas Sosial, yang ini Bu, ini kan BSD untuk kantor pos buat Bu ya, setiap bulan diterima tuh dari untuk masyarakat. Sedangkan bantuan sosial untuk di kelurahan Bu, kan banyak juga warga kita yang belum dapat Bu. Sementara warga kita banyak yang bertanya kapan Bu RT ini dananya cair gitu kan Bu. Sementara di COVID ini kan belum berakhir Bu, malah tambah menjadi Bu ya. Jadi ingin saya tanyakan Bu, apakah itu dana bantuan itu akan cair Ibu untuk yang di kelurahan, atau yang juga ada penambahan itu Bu? Kami dari RT dulu diminta untuk penambahan Bu, sudah kami datanya sudah masuk Bu, tapi belum bisa kita kita kasih tahu sama warga karena itu datanya belum tahu akan cair atau belum. Nah, itu yang saya tanyakan Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami untuk dari Nama dan RT mana? Ya, nama saya Mikael Manggo dari RT 21 Kelurahan Limbas Kampung. Untuk Dinas Kependudukan, untuk mendapatkan data yang valid Pak memang agak susah. Karena apa? Karena memang dokumen dasar dari masyarakat itu kadang tak ada. Ada yang surat lahirnya tak ada, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi gimana solusinya? Dan juga itu pertanyaan diarahkan kemana Pak? Pak Rama apa? Pak Rama. Ya, Dukcapil. Dan juga tadi Bapak singgung mengenai anak yang adopsi atau bukan anak kandung. Gimana prosedurnya Pak supaya mereka itu bisa masukkan ke kartu keluarga ini kepada orang tua yang mengadopsi anak itu? Dan terus untuk dinas sosial,
Yang saya mau soroti mengenai bantuan sosial pangan. Ya, tidak boleh diuangkan, yang dibilang Ibu tadi tidak boleh diuangkan. Tapi yang ketemu di lapangan, Bu, kadang pangan itu kurang bagus atau kualitasnya kurang bagus, artinya tidak layak untuk dikonsumsi. Banyak jumpa gitu. Macam bantuan sosial kemarin, bantuan COVID itu, kami yang sebagai penerima dulu pernah bantuan telur Indomie. Telur itu sama sekali nggak bisa dimakan, Bu. Nah, jadi ayam. Jadi ayam. jadi gimana cara mengambil solusinya, Bu? Sekian dan terima kasih. Jadi ayam ya. Nama Iwan, Ketua RT 03 dari Kelurahan Bintan. Ini saya mau bertanya ke Pak Rama dan nanti juga ke Ibu Murni ada juga. Ini masalah NIK, Pak. Masalah NIK, ada warga saya, Pak, datang dari Sumatera Utara, pindah ke tempat saya. Jadi NIK-nya nih tanggal lahirnya yang salah, Pak. Jadi tanggal lahirnya salah, jadi saya minta dirubah di kantor Capil sini. Katanya nggak bisa, harus ada dasarnya. Jadi dasarnya sudah saya kasih, akte kelahiran, ijazah semua. Nah, terus dari orang tuanya pun ada juga. Tapi tetap sampai sekarang katanya belum bisa. Karena dia ini udah kerja, jadi untuk mengambil apa istilahnya membuat ini apa rekening ke bank tidak sesuai NIK dengan tanggal lahir. Jadi inilah yang dipermasalahkan. Jadi sampai sekarang anakku belum bisa membuat rekening bank. Nah, terus yang kedua untuk Bu Murni, mungkin ini masukan dari saya. Banyak warga dari tahun 2005 sampai sekarang nggak mungkin miskin terus, Bu. Apakah bisa diganti dengan yang lain? Sementara saya memasukkan warga yang betul-betul tidak mampu sampai sekarang tidak masuk-masuk. Sementara dari tahun 2000 sekian kok sampai ini mendapat terus, jadi udah ladang bagi dia. Itu apakah bisa diganti dengan yang lain? Sementara yang lama itu dia udah mempunyai kendaraan, bahkan 3 kendaraannya Honda. Sementara yang saya ajukan ini janda, betul-betul janda, dia punya anaknya pun perempuan. Jadi sampai sekarang nggak bisa masuk untuk meminta bantuan DTKS, bantuan dari dinas sosial. Sementara yang bantuan dari kelurahannya sampai sekarang belum keluar juga. Terpaksa istilahnya saya itu mencarilah bantuan untuk dia sampai ke Basma, minta bantuan. Alhamdulillah dari Basma dapat juga bantuan. Dari dinas sosial kok nggak bisa masuk-masuk karena datanya sudah masuk ke kelurahan. Mungkin itu masukan dari saya, Bu. Apakah bisa dirubah yang lama-lama tuh dari tahun sekian sampai sekarang kok nggak bisa dirubah? Mungkin itu dari saya, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak RT 01 Kelurahan Rimbas Kampung, luar biasa mantap. Saya pun jempolan mengapresiasi daripada pertanyaan ini, yang mana rekam jemput bola dan cetak KTP di tempat. Ini mungkin dari Damasraya atau Kabupaten Kapuas atau kabupaten kota lain. Sebenarnya, Pak, di dalam pelaksanaan untuk jemput bola kita di 2011 kita sudah jemput bola, Pak, ke Batu Tritip. Kawan-kawan yang ada di Dinas Kependudukan sudah melaksanakan ke Batu Tritip, ke LP, ke sekolah, kemana-mana kita sudah buatkan. Jadi di sini ada saya rekam dari Pak Menteri bahwa data kita itu nomor 1, saya bilang tadi untuk Provinsi Riau itu perekaman KTP elektroniknya. Ini bisa dicek. Jadi kalau kondisinya rekam jemput bola itu tetap semua kita kerjakan. Kita sudah dari dulu kita terapkan, mulai dari Batu Tritip, mulai dari ke sekolah, semua sudah kita buatkan. Dan cetak KTP itu kita bisa cetak bagi yang mereka yang sudah apa. Karena apa? Orang tidak akan bisa mencetak KTP ketika duplikat. Jadi fungsinya NIK itu, Bapak, sekaligus saya menjawab dari RT ini tadi, RT RT 03 Bintan. NIK itu kenapa kok tidak bisa mengikuti tanggal lahir? Seharusnya mengikuti tanggal lahir. Jadi
Fungsi nik itu berlaku seumur hidup Pak, tidak bisa digunakan oleh orang lain. Apa fungsi nik? Adalah untuk mencangkokkan iris mata, isi iris mata ini, sidik jari semua ke dalam nik. Jadi ketika dia sudah rekam dengan nik yang salah, kami juga menurut komitmen kementerian, kami tidak bisa menghapus data biometriknya. Jadi tetaplah data yang salah itu yang harus digunakan oleh penduduk. Ketika nik-nya tadi tidak sinkron dengan aktanya, maka nik pada akte yang akan kita perbaiki di kantor. Nik di akte itu Pak. Kalau sudah salah rekamnya itu, nggak bisa. Jadi sekarang itu katanya saya tidak terdaftar Pak. Dia terdaftar. Tidak ada yang tidak terdaftar. Bapak ingat ketika siap kita laksanakan di 2005 di Kota Dumai, ya, melalui SK nomor 1, ya, kita itu sudah membuatkan dispensasi pendaftaran penduduk. Kita minta bantuan Pak RT dulu, kita sosialisasi banyak-banyak itu. Pak RT mendata penduduknya, kita himpun, kita entry di kantor, kita entry oleh pihak kecamatan. Hasil daripada itu kita cetak lagi, kita kasih ke RT lagi untuk coklat ulang. Mau bertambah mau berkurang kita serah bolak-balik Pak berapa tahun. Begitulah kita mengupdate datanya penduduk per RT se-Kota Dumai. Jadi kita anggap bahwa penduduk di Kota Dumai ini semua sudah terdaftar. Bapak ingat betul di zamannya Pak Nijam, seperti apa pendekatannya dengan masyarakat. Pak Nijam itu langsung sosialisasi dengan Bapak Ibu RT, tokoh masyarakat, begini caranya, saya bantu, siap dibantu. Begitu luar biasa. Jadi dianggap bahwa penduduk di dunia tidak ada. Tapi kok ada yang tertinggal-tinggal, kita mudah tahu. Mungkin pada satu dia tidak ada di tempat, atau pergi di tempat lain. Jadi semua penduduk, makanya di situ tuh kita itu nomor 1 rekam Pak. Kalau dicek ke bawah itu data yang ada di sini nih, tidak termasuk Dumai. Malah Damas Raya, Kabupaten Kapuas itu, di tempat saya tinggal dulu di Kuala Kapuas, itu masuk sistem. Ini data dari kementerian loh Pak, bukan Dumai yang membuat. Ya. Jadi maaf saya bilang, ketika kami jemput bola, perangkat itu belum cukup Pak, dari Pak RT 01 Rimbas Kampung. Alat kita itu tidak memadai untuk kita turun ke lapangan. Kalau kita rekam di sana, cetak di sana tidak cukup. Belum memungkinkan. Saya rasa beberapa kabupaten kota tetap nyemplungnya dulu, dia rekam di lapangan. Hasil rekam itu dia cemplungkan ke sistem, ke server di kantor Disduk Capil setempat. Nah, nanti timbul feedbacknya, baru bisa cetak, baru dikasih ke masyarakat. Ya. Kemudian itu seperti waktu tertib juga, kami kemarin kedatangan daripada Pak Kapolres, Kasat Intel dan kanet-kanetnya di kantor, masalah juga di Batu Tertib. Dari penduduk yang diajukan oleh KPU ada 13, ada penerima bantuan-bantuan itu ada 8. Ternyata itu bukan penduduk Kota Dumai. Itu ada penduduk Rokan Hilir. Dia menerima bantuan 2, 3. Hati-hati Pak. Jangan kita sangka apa yang kita buat itu indah pada waktunya. Tapi terkadang orang frontal masyarakat nih. Pak RT, saya begini-begini, agak temperamen sedikit Pak. Datang dia, dimasukkan juga. Kalau tidak betul, kuncinya hanya nik. Dinsos, mulai PKH, mulai perbankan, mulai KIS, kartu Indonesia Pintar, kartu prakerja. Kalau tidak update data dia di dinas kependudukan melalui konsolidasi data, kalau dia ada hambatan Pak, tidak dia update melalui Dewa Indonesia, semua bantuan tidak akan masuk. Jadi satu sekarang, tunggal, layanan itu tunggal. Jadi tidak usah kita terima layanan 2. Nanti pada saatnya kita mengganti. Tapi kalau memang itu diberi kita memang bantuan itu boleh dibenarkan 2, tidak apa-apa pilih 2. Tapi kalau hanya memang 1, ya tetap 1. Jadi
Ini kuncinya di sini Pak. Makanya saya bilang semakin bagus layanan yang diberi, data yang diberi, kualitas data yang diberi oleh masyarakat, maka ini loh yang akan kami beri kepada negara ini. Ini juga yang akan kami kembalikan kepada masyarakat. Makanya kalau Pak nanti ada ketemu, Pak saya tidak lolos di prakerja, saya tidak lolos di BPJS, daftar anak saya, datang ke kantor bawa kakaknya, fotokopi kakaknya, kita update. Namanya pakai konsolidasi nasional. Dia sekali 24 jam atau 2 kali 24 jam tetap insya Allah akan terupdate. Layanan ke bank enggak juga macet, kita update insya Allah sekali atau 2 kali 24 jam layanan itu terbuka. Ini fungsinya nih. Jadi Dinas Kependudukan itu sekarang data masyarakat itu ya kembali kepada masyarakat. Bantuan apa saja, pekerjaan apa saja, harta apa saja, kepemilikan harta kuning, semua nanti akan terintegrasi. Karena nomor PBB-nya masuk, nomor semua pajak masuk, nomor kendaraan juga masuk dengan satu nik. Ya tunggu lintas masing-masing. Mulai dari samsatnya ke polisi, apanya semua akan melink dengan satu nik. Tak bisa dipungkiri. Memang kata Pak dari Dinsos tadi, ya tadinya yang tidak punya rumah, sekarang punya rumah, berubah. Ya kita masukkan, biar kita tidak bermasalah. Itu berkembang terus, tidak bisa Pak. Makanya jumlah pemilih hari ini sekian, besok sudah berubah Pak. Karena hari ini berubah. Setiap detik. Apalagi satu hari, berapa putaran yang ini. Itu. Ya. Kemudian di Kabupaten Kapuas, kata dari Pak RT 01 Rimbas tadi, sekali memasukkan dokumen bisa 4 produk. Itu betul. Kita juga akan terima seperti itu Pak. Bapak membuat kakak nambah anak, ya itu yang namanya 3 in 1, 4 in 1. Jadi sekali layanan 3 produknya, 4 produknya. Bapak umpamanya punya anak, lahir, nambah anak bapak di kakak, kita masukkan kakaknya jadi 1 produk Pak. Bapak mengurus aktinya jadi 2 produk Pak. Kemudian kita terbitkan kianya lagi Pak, jadi bisa. Tapi dia beruntut Pak. Kakaknya dulu dibuat, setelah dibuat kakaknya baru akte. Nanti untuk buat kianya persyaratannya harus akte kelahiran. Jadi berjenjang. Jadi maksudnya seperti ini. Kita juga sudah buat dan terobosan ini selalu ada. Kenapa juga TT itu tidak bisa dibuatkan di kecamatan karena jaringan? TT itu artinya tanda tangan elektronik Pak. Makanya di sini di KK itu bisa kita lihat dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Makanya data ini sendiri isinya bukan tanda tangan Pak Kepala Dinas, walaupun di dalam ini namanya Pak Suwardi. Tapi isinya adalah elemen data yang ada di KK. Kalau 4 anggota keluarganya, data yang 4 inilah kalau pakai QR scanner. Kalau kita pakai di HP ini kita download QR scanner tuh Pak. 4 Pak. Kalau dia 5 atau 6 itulah maksudnya TT. Jadi TT ini adalah isian data daripada penduduk yang ada di KK tersebut. Kemudian dari RT 021 dari RT 21 Rimbas Kampung, kualitas data, masalah kualitas data itu kalau orang tak punya data Pak, mungkin kata Bapak tadi anak angkat atau anak adopsi. Maksud saya itu kualitas layanan itu kalau dia anak adopsi itu berarti tidak punya anak, adalah serah terimanya Pak dari pihak pertama. Terkadang masyarakatnya tidak memahami seperti itu. Ada serah terima dari orang yang menyerahkan kepada orang yang diserahin, yang menitip kepada yang dititip. Dibuatkan Pak, karena nanti ini mau masukkan ke kakak saya, nama bapak yang jelas siapa, kita minta KTP-nya Pak. Kalau dia punya KTP, surat nikahnya biar sah anak pasangan suami istri, kita mintakan surat nikah dia. KTP istrinya juga seperti itu. Jadi kita memasukkan data dalam serah terima anak tadi, dalam rangka adopsi tadi, untuk bahan kita juga nantinya ke pengadilan, ya sudah cukup.
Jadi tidak terkendala kita di dalam memasukkan kakak kita sebagai anak asuh nanti di sana atau sebagai anak adopsi. Tapi terkadang sepele Pak rasanya. Kadang akal-akal orang, pemikiran orang tidak sampai. Tapi begitu kita berurusan, maunya kan datanya valid, kemudian datanya bagus. Iya kan? Begitulah cara kita mencari data yang benar, sehingga data yang kita berikan kepada Dinas Kependudukan adalah data yang benar. Karena bagaimana Pak, apalagi dia khususnya cewek, nanti akan menikah. Siapa yang akan menikahkan? Apakah kita ataukah wali hakim, atau siapa yang sah menurut syarat dan rukun nikah yang mengesahkan pernikahan anak nanti? Kita juga harus berpikir ke sana. Karena memang yang kita pikirin kan yang akan datang, yang untuk mereka, bukan untuk kita. Disinilah memperbaiki, mulai kita angsur layanan atau kualitas data yang kita beri. Karena untuk kita juga masing-masing, sama pendidikan semua link semua dengan NIK Pak. Makanya sekarang ijazah orang pakai NIK. Nggak bisa lagi ini lagi. Mau lari kemana? Di blok. Ini jangan di sebegitulah sistem informasi itu sekarang dibuat. Jadi hanya saja terkadang kita masalah-masalah di daerah, semua dari pusat itu kita ditekan untuk berbuat yang lebih banyak, tapi terkadang apalagi seperti ini macam kita lah Pak. Kemarin menganggarkan kita coba kan buatkan untuk sama seperti apa sih Pak, untuk cetak KTP sama dengan mesin ATM tuh. Tapi COVID terpaksa lagi Pak, diurungkan niat, dikembalikan lagi, tak jadi lagi. Jadi memang karena kita memang tidak semuanya itu diakomodir, rata-rata itu pemerintah daerah Pak yang membuat solusi. Jadi keuangan itu, dana itu, pengelolaan itu tergantung kemampuan daerah. Kita usulkan yang terbaik, tapi kalau kadang daerah itu belum bisa mengakomodir, mau gimana? Tapi kita tetap juga membuatkan solusi, memberikan masukan yang terbaik. Ya mungkin itu kita juga alhamdulillah, makanya Kota Dumai ini saya rasa di antara kabupaten-kabupaten kota termasuk paling mudah mengurus, tidak bertele-tele. Yang jelas ada bareng, kalau ada permasalahan kita bisa runding masing-masing. Kami siap membantu dengan dasar sistemnya antrian. Tapi kadang kita mendesak-mendesaknya kadang datang Pak ya. Iya. Itu sudah terjawab dari tadi Pak RT 03 Bintan masalah apa? NIK tak mengikuti itu. Nanti kalau kita cek dulu Pak, di bawah datanya kita cek yang mana rekam EKTP-nya. Kalau tidak cocok berarti nanti aktinya yang kita rubah. Dia NIK kalau sudah rekam EKTP tidak bisa diubah, tapi tempat tanggal lahirnya di data ini bisa berubah karena terlanjur kesalahan pelaporan di pangkal Pak. Iya. Kalau memang pada saatnya oleh Kementerian Dalam Negeri itu bisa kita rubah, kita rubah. Untuk dia kuncinya di sana Pak. Jadi untuk saat ini kami masih mengikuti petunjuk dia. Kami juga selalu bertanya, bukan saja dari Bapak pertanyaan ini, dari orang yang ngalamin langsung, dari beberapa penduduk, kami sudah coba konfirmasi, tetap pakai yang salah dulu. Kami dari atasan belum ada arahan. Kita ikutin itu Pak, tidak apa-apa, dan juga tidak menyalahi administrasi. Iya. Ya untuk sementara itu kalau ada yang ada nanti masih tetap kami tampung pertanyaannya. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah Bapak, Ibu ada pertanyaan dari untuk Dinas Sosial ya. Saya coba menjawab. Yang pertama dari Kelurahan Bintan, Ibu RT ya. Itu BSP atau BST Pak, Bu. Dia beda. Nah, beda, hampir mirip. Nah, jadi gini, kalau yang saya jelaskan tadi di Dinas Sosial ada bantuan, bansos sosial pangan, itu BSP.
yang berubah nama dari awalnya Raskin, Ransra, BPNT, Sembako, dan akhirnya BST. Nah, yang Ibu tanyakan BST. Nah, BST ini kebetulan ini kan kita ada lagi wabah COVID-19 ya Pak, Bu. Jadi dari program Kemensos juga digulirkan untuk penanganan COVID dari gugus tugas pusat ya. Nah, untuk program penanganan COVID BST itu dikoordinir oleh kantor pos. Datanya dari mana Pak, Bu? Mereka adalah yang terdaftar di DTKS. Kembali ke rumahnya data tadi, di DTKS. Hanya saja mereka yang tidak masuk dalam desil persentil tadi. Jadi dia tidak penerima PKH, dia tidak penerima BSP, belum pernah menerima bantuan apapun, masuklah dia dalam kategori BST, dan itu tidak permanen Pak, Bu, hanya selama COVID-19, selama dana dari pemerintah pusat atau dari gugus tugas pusat itu masih ada, begitu ya Pak, Bu. Kemudian yang bansos di kelurahan. Nah, yang bansos di kelurahan ini balik lagi beda kamarnya Pak, Bu. Jadi antara bansos yang di dinas sosial dengan bansos untuk penanganan COVID itu beda. Kebetulan dinas sosial ini berada di gugus tugas khusus untuk pelayanan pemulihan dasar tadi. Nah, ketika terjadi bencana, dinas sosial siap untuk pemenuhan layanan dasar. Nah, bencana tadi kan COVID ya Pak, Bu. Nah, kebetulan diarahkan ke dinas sosial dalam bentuk bantuan COVID. Nah, untuk bantuan COVID ini kita ada 3 gelombang. Ya, pendataannya kemarin juga melalui usulan Pak RT bersama PSM. Nah, jadi tetap kita perpanjangan tangan kita itu adalah PSM bersama RT mengusulkan, kemudian tadi disandingkan NIK-nya, kembali lagi ke Capil, NIK-nya resmi apa tidak, betul atau tidak. Nah, ketika ada kesalahan 1 angka saja itu tidak akan muncul namanya, 1 angka. Jadi masalah kita kemarin Pak untuk pendataan ya, yang dikirim masyarakat itu fotokopi KK sudah lusuh Pak, tak nampak lagi beda angka 0, angka 8, angka 9. Adik-adik kita operator sudah bekerja siang malam, apalagi kalau malam ya Pak, mata sudah berapa watt, 5 watt, diinput kejar target, karena bencana tak bisa ditunggu lama-lama, harus segera ditangani. Akhirnya dipaksa input juga, kesalahan angka tadi 0 jadi 8, 8 jadi 9, atau kebalikannya, salah lagi datanya. Makanya kembali lagi ke data kependudukan. Nah, untuk yang pendataan tadi ya Pak, gelombang 1, 2, 3, untuk gelombang 1 sudah kita upayakan, itu termin pertama Pak, dalam bentuk bantuan sembako dan uang tunai, dibagi 2 ya Pak. Uang tunai tadi itu dari dinas sosial provinsi, bukan dari kota. Yang APBD hanya yang sembako, yang gugus tugas ya, hanya yang sembako. Nah, seiring perjalanan waktu terdapat masalah-masalah di lapangan seperti yang ditanyakan oleh Pak RT tadi. Telur yang digulirkan itu sudah nggak bisa tidak layak dikonsumsi. Kenapa begitu Pak? Untuk pengadaan di pemerintahan ini Pak sangat sulit ya. Kita sebelum membeli kita buat dulu draft pengadaannya, kontraknya, bagaimana prosedurnya. Setelah disiapkan itu baru kita cari pemasoknya. Begitu barang itu kan harus semua ya Pak tersedia, siap menyediakan ya, siap menyediakan. Nah, ketika yang menyediakan itu punya stok, tak mungkin Pak satu-satu kita periksa ya Pak ya, sekota Dumai. Nah, kita percaya sama mitra. Nah, kembali lagi mungkin kesalahan kami kurang cross check, mungkin itu. Kemudian yang kedua, terlalu lama dalam penyaluran juga, kayak yang di Batu Tritip dia terakhir Pak, Batu Tritip tidak,
tidak disembakokan ya, diuangkan karena jarak tempuh tadi. Nah, untuk masyarakat yang di kota, karena kita sekali bagi Pak, untuk Dumai Kota, Dumai Selatan, 7 kecamatan itu ya. Jadi ada rentang waktu mungkin dari gudang ke penyaluran ya, mungkin saja ada terjadi kesalahan tadi, ada yang retak, bahkan ada yang stoknya sudah tidak layak dikonsumsi. Mungkin ini saya atas nama Dinas Sosial mohon maaf karena tadi ya prosedur yang panjang, mekanisme yang panjang. Makanya di gelombang kedua kita alihkan jadi uang semua. Jadi di termin kedua kan uang Pak ya, untuk APBD kota COVID-19 diuangkan sebesar 300.000 dan provinsi juga diuangkan. Nah, untuk gelombang ketiga kenapa nggak keluar-keluar Pak Bu? Gelombang ketiga itu dana gugus tugas kita sudah menipis. Pertama, yang kedua dialihkan untuk pemulihan ekonomi karena waktu itu di transisi kita sudah mulai new normal ya, setelah PSBB new normal ya. Nah, jadi lebih difokuskan kepada pemulihan ekonomi masyarakat. Banyak yang ngeluh Pak Bu, yang jualan kaki lima misalnya sudah tidak jualan berapa lama sejak COVID-19 dari awal Maret ya, Februari akhir sampai hari ini. Jadi tetap jadi melalui gugus tugas juga dana untuk bansos COVID dialihkan ke pemulihan ekonomi. Sekarang dia posisinya tidak lagi di Dinas Sosial karena ekonomi tidak di Dinas Sosial. Ada lagi instansi OPD yang menanganinya. Nah, mungkin itu saja untuk Ibu dari Kelurahan Bintan. Yang berikutnya dari Pak RT 21 Kelurahan Limbas Kampung, BSP diuangkan. Ya, prosedurnya seperti itu Pak, ada pedumnya yang mengatur sembako itu seperti apa, harus dijadikan sembako. Kalau diuangkan Pak tak sampai nanti untuk pemenuhan layanan dasar, tengah jalan dibeliin pulsa, dibeliin rokok, nggak jadi dia, nggak sampai sasaran tujuan kita untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Makanya begitu KKS bisa dicairkan di e-warung, kita tekankan kepada e-warung untuk tetap menyediakan sembako yang dibutuhkan masyarakat. Memang tidak boleh diuangkan. Kalau ada namanya manusia ya Pak, pasti ada kelemahan ketika kita lalai atau kita tidak terkontrol, tidak termonitor oleh kita, warung udahlah kasihan nggak ditukar, katanya untuk beli minyak udah ditukar. Akhirnya kita turun dapat pengaduan warungnya bisa dialihkan Pak Bu karena tidak komit lagi sesuai perjanjian. Oke, itu kemudian dari Pak Iwan, Kelurahan Bintan. Warga sejak 2005 hingga sekarang Pak, berapa tahun itu Pak? 2005, 2020, 15 tahun. Masih belum pegawai saya. Datanya masih itu. Salah mungkin ya. Jadi gini Pak, upgrade data itu diupayakan setiap tahun. Setiap tahun akan ada pemutakhiran data dari Kemensos. Turun surat ke Dinas Sosial Provinsi, diturunkan juga ke Dinas Sosial, langsung kita tindak lanjuti, kita kirim surat ke kecamatan dan kelurahan agar segera kepada masyarakat, pada ketua RT untuk mengusulkan usulan baru itu seperti apa. Karena hidup kita ini Pak makhluk sosial, berubah. Setiap menit berubah, jangankan sebulan, berubah ini kita pulang ini mungkin ada perubahan yang akan terjadi, kan gitu. Seperti tadi saya katakan, tadinya dia masuk persentil 0 sampai 10% penerima yang sangat miskin, tapi begitu sebulan berikutnya anaknya diterima kerja, penghasilannya lumayan, kan tidak kategori miskin lagi. Untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar dia dianggap mampu.
itu perlu di-upgrade. Mekanismenya sudah saya jelaskan tadi melalui RT, bawa KK KTP dan fotokopi KK ya, pengantar RT-nya, nanti RT ke kelurahan dan dimuskelkan. Nah, kenapa lama? Kadang-kadang di kelurahan mungkin dia tidak merasa tidak perlu muskel. Nah, tergantung kelurahan juga Pak. Jadi mungkin Pak RT lah desak Pak Lurah, bikin muskel Pak, biar data kita berubah setiap hari. Ya, itu oke. Kemudian tadi Pak ya janda. Menarik ya Pak. Jadi penerima bantuan COVID tadi Pak kan saya sudah sampaikan juga usulan dari Pak RT, kenapa tidak diusulkan kemarin? Sudah masuk. Oke, mungkin kesalahannya NIK Pak. Apakah NIK-nya betul? Tidak. Kita akan cross check atau kita akan sandingkan nanti dengan sistem yang ada di Capil kalau pun belum masuk. Tapi apapun itu, kalau memang belum masuk kita usulkan lagi. Kita akan tetap buka usulan dan alhamdulillah tahun ini kita sudah pemutakhiran data TKS ini baru selesai ya Bu, Pak, pendataannya dan sudah sampai di Kemensos. Tinggal menunggu, insya Allah kita berdoa bersama di awal tahun kita sudah punya data DTKS yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Elga Putra dari Kelurahan Bintan RT 8. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Rama mengenai KK berbasis barcode Pak. Otomatis kalau KK berbasis barcode ini akan terhubung dengan nomor handphone dan alamat email. Sementara yang kita dengar di marak belakang ini pencurian data pribadi Pak, dimana data pribadi seperti KK sudah ada NIK, NIK KTP, NIK KK juga sudah ada, nama ibu kandung juga sudah ada di dalamnya. Itu kan bisa terhubung ke rekening Pak. Apakah dari pemerintah pusat sudah benar-benar memberikan safety yang baik untuk melaksanakan KK berbasis barcode tersebut? Dan yang kedua saya mau tanyakan mengenai yang menjadi acuan kan nomor HP dengan alamat email Pak. Nah, kalau alamat email ini kalaupun hilang, lupa passwordnya, bisa kita rubah, bisa kita aktifkan kembali. Tapi kalau nomor HP kita di Telkomsel biasanya kita dirioin ke Komsel, ada beberapa kecuali halo ya Pak ya, kecuali kartu halo kayak kartu reguler biasa, ketika sudah habis masa aktif itu tidak bisa digunakan kembali. Jadi bagaimana proses untuk pengaktifan atau barcode KK yang baru ya Pak? Bagaimana caranya, langkah-langkahnya supaya kita juga mengerti dan paham gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang terakhir, boleh Bapak dari belakang? Dari RT 18, mau saya nanyakan ke Dinas Sosial Bu. Namanya Pak silakan. Nama saya Raymond Bronton Tabarat, RT 18 Bu. Di RT saya sempat ada Bu PSM untuk lansia Bu. Itu gimana kelanjutannya Bu? Dan yang kedua mengenai orang dengan gangguan kejiwaan, itu sampai sekarang penanganannya belum ada kayaknya Bu ya. Di tempat saya yang jelas realnya ada 3 orang Bu. Itu gimana penanganannya? Terima kasih. Saya Tri Haryani, Ketua RT 06 Bebas Kampung. Ini usulan buat untuk Kadis Capil ya Pak ya. Tolong dibuatkan kami Pak buku induk Pak. Buku induk RT itu terakhir tahun 2016. Sedangkan sekarang kita sudah penambahan penduduk di setiap RT-nya masing-masing Pak. Nah gitu aja Pak, tolong dialokasikan dananya ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir diapakan kepada Bapak Rama tentang KK berbasis barcode yang ada nomor HP, email, apakah itu ada safety karena nanti juga terhubung ke rekening, dan apakah ada ini dari pusat itu untuk masyarakat
takutnya terjadi ada pembobolan segala macam. Kemudian dari Pak Raymond tentang BSM untuk lansia ya Pak ya, belum ada penanganan orang-orang yang dalam gangguan kejiwaan. Terus Ibu Trihayani pada Bapak Rama juga untuk diterbitkan buku induk yang RT yang baru. Kami juga di kecamatan butuh itu karena data-data yang masuk itu sudah sangat kadaluarsa. Kalau kami lihat ada orang yang udah pindah, udah apa, tapi datanya tetap ada di sini. Jadi data kita nggak bisa valid lagi, udah jauh sekali dari data real yang ada sekarang. Ya, 2016 itu terakhir. Silakan Pak Rama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari RT 08 dari Pak Sony, KK berbasis barcode, kemudian HP, nomor HP, email, ya karena dia terhubung kepada rekening, sementara di rekening itu sudah ada nama ibu. Kasus-kasus permasalahan seperti ini bahwa data kependudukan itu adalah data yang dilindungi oleh negara. Kami selaku pengguna, selaku user di dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk penerbitan KK, penerbitan KTP, dan surat keterangan atau dokumen kependudukan lainnya, kami juga harus menjaga kerahasiaan data dari orang per orang. Kami bahkan juga sampai sekarang ini, kalau dulu masih bebas orang foto stempel nomor KK-nya, nomor NIK-nya, kami sekarang tidak akan memberikan izin terkecuali orang yang bersangkutan langsung, yang punya NIK, yang punya nomor KK, takut digunakan oleh pihak ketiga. Maaf Pak, Bapak RT juga tidak kami akan beri Pak kalau itu datanya orang lain. Tidak berani, apalagi mensinkronkan antara nomor KK dengan nomor NIK-nya. Tidak berani kami Pak. Tapi negara juga sudah memikirkan, mungkin kita bukan program IT-nya, dia sudah buatkan safety atau kunci-kunci untuk pengamanan data orang per orang. Karena ini perdataannya masyarakat Indonesia. Ya maaf ya Pak ya, saya juga mungkin tidak bisa memuaskan Bapak memberikan pertanyaan saya sendiri selaku usernya sendiri. Ini saya pun tidak tahu seperti apa. Jadi sama-sama. Makanya nanti pertanyaan daripada Ibu RT yang di RT 06 dari Ibu ini, saya juga untuk sementara namanya buku induk penduduk pun kami pending. Karena kalau di masa lalu kami bisa Pak. Tapi dengan perkembangan sekarang, jangankan nomor kami juga tidak bisa lagi memberi. Kami pun kalau mungkin ini pun nanti Bu, pertanyaan ini juga tetap akan saya sampaikan bersama. Biar tidak nanti ini akan menjadi bumerang buat kita. Kalau memang ini dibenarkan nanti juga kami akan menerbitkan buku induk. Tapi buku induk yang seperti apa dulu? Ya kan? Nanti menyangkut situ nomor kakaknya. Kita register ini menyangkut ini lagi nanti. Ya Pak, karena kita butuh juga Pak. Iya betul. Kadang warga ini ke rumah Pak, tidak membawa kakak, iya. KTP-nya. Betul. Jadi kita menengok mau bikin pengantarnya sih Pak. Kita harus buka ulang buku. Jadi kalau ada pegangan kita bisa bentuknya. Saling terkait antara masyarakat dengan Bu RT dengan data, kebenaran data yang dipunyai oleh masyarakat. Di sisi lain kita tersangkutnya dia butuh, ibu butuh menyangkut untuk lebih layanan ibu terhadap masyarakat lebih enak, lebih terpantau, lebih mudah. Tapi secara privasi datanya juga sendiri harus lagi terbayang oleh kita. Makanya nanti ini juga kalau di kesalahan di masa lampau ya kita aturannya belum ada ya. Jadi untuk kondisi sekarang juga harus kita konsul lagi. Tidak berani kita gegabah memberikan data buku induk penduduk lagi dengan Bapak Ibu RT. Kita tidak tahu. Bisa saja besok dibuatkan buku induk, tapi bentuknya formatnya seperti apa? Bisa saja Bu. Bisa saja kan? Untuk membantu memfasilitasi Bapak dan Ibu RT di lapangan. Ada pegangan betul. Tapi apakah nanti formatnya akan berubah?
Kami belum tahunya, coba saya konsultasi seperti apa, bisa ndak dianggarkan, mampu ndak pemerintah Kota Dumai dalam memberikan seluruh Kota Dumai, karena memang untuk ngopernya juga anggarannya juga lumayan, Ibu. Iya. Inilah yang apa, kita pun paham. Maunya semua kita terakomodir, jangan ada yang tertinggal. Semua terbantu. Tapi kadang dayanya itu, kemampuan kita itu tidak didukung kan. Inilah kita harus sabar-sabar. Kemudian yang menyangkut nomor HP ini, yang sistemnya bukan sistem kartu halo. Jadi ini juga saya belum bisa memuaskan pertanyaan Bapak. Ketika dia tidak berbayar, kemudian habis, tentu nomor itu juga akan terclose oleh sistem. Itu benar Pak. Kami arahan dari kementerian juga belum ketemu seperti apa. Yang jelas untuk saat ini untuk memproses KK dengan sistem tanda tangan elektronik, tetap harus untuk menyimpan data itu kami Pak, harus ada nomor HP-nya, harus ada emailnya. Kalau enggak, tetap kan ada nomor HP-nya kami simpan, dia masih minta nomor email sistem ini. Kami tidak bisa nyimpan Pak. Ini permasalahannya. Bagaimana orang yang tidak punya email, tidak punya HP? Ya kalau yang muda punya dia Pak ya. Tapi kalau yang tua-tua, kadang yang tinggal dalam satu rumah tangga itu cuma istrinya aja atau bapaknya. Kelahiran 38 lagi 42, di bawah 45. Terpaksa kami mencari jalan pintas. Kami pun melanggarlah namanya kualitas layanan. Paksa kami kadang beri nomor HP kita sendiri. Ini nurani yang terpanggil Pak, bukan kebenaran data, tapi yang paling pas adalah data orang itu. Tapi kalau memang masih ada, biasanya kami tanya siapa yang bisa, kami kan tidak ada hubungan keluarga Pak RT. Ada tidak keluarganya yang terdekat? Oh ada Pak, minta nomor itu aja lah, biar tidak nomor HP kami. Karena kalau ada berita, kalau ada apa, coba Bapak membuat KK di kantor, Bapak lampirkan nomor HP, nomor email. Begitu kami sudah siap mencetak, sebelum kami cetak emailnya sudah masuk ke email Bapak Pak. Sudah dikasih nomor PIN Bapak untuk mencetak KK sendiri tuh, KK yang seperti ini. Belum kami cetak, asal Bapak melampirkan email yang benar, emailnya sudah duluan masuk ke email Bapak sebelum kami mencetak. Kalau betul email yang kita beri itu tetap masuk. Nah, saya mau mencetak KK, udah masuk saya ke email saya, belum saya cetak, udah masuk di email saya ini kode PIN untuk mencetak KK ini. Makanya saya bilang kualitas layanan yang Bapak beri nanti ya, yang kita ambil dari masyarakat tuh harus betul-betul yang benar data. Karena di bantuan di bansos di mana saja akan link dengan nomor induk kependudukan. Makanya tetap saya himbau seperti itu. Kalau ada masalah layanan perbankan yang tidak bisa membuka nomor rekening, bawa fotokopikannya kakaknya ke kantor, kita update. Tidak masuk di kartu Indonesia Pintar, kartu prasejahtera, segala macam jenis bantuan Pak, kita coba. Yang jelas tugas kita mengupdate datanya. Karena terkadang di sistem ini pun buka tutup layanannya. Hari ini untuk prakerja dibuka, besoknya ditutup pula di sistem. Jadi mana yang benar kami pun tidak tahu. Nah, jadi kami pun tidak tahu Pak yang mana. Apakah karena di aturan di tempat kami itu memang tidak aman, ataukah di layanan sistem tertutup? Tapi sepanjang yang kami bantu itu semua jalan Pak. Tadinya oh Pak BRI bantuan ini kami tak masuk. Oke, kita update, masuk di konsolidasi nasional, kita update melalui DWH Indonesia-nya. 2 kali itu sudah oke, Bapak cek. Coba cek di BPJS, coba cek di bank. Oke, alhamdulillah tidak pernah ada masalah.
Makanya kuncinya di NIK, kuncinya di data kita. Kita berikanlah data yang benar, itulah himbauan kami terakhir dari Dinas Kependudukan, biar kita memperoleh data yang terbaik untuk kita sumbangkan, untuk kita beri kepada lintas sektor dalam pelayanan apapun yang diterima oleh penduduk. Itu yang apa? Jadi mungkin Bapak untuk sementara waktu saya tidak bisa memuaskan Bapak dalam hal pergantian karena masa apanya tadi ya, masa aktifnya nomor selulernya sendiri karena dia tidak merupakan kartu karena merupakan kartu prabayar, saya tidak tahu. Apakah nanti ini akan diakses oleh Direktur Telkomsel untuk dipakai kembali oleh si pelanggan? Kita pun tidak tahu. Kita lihat perkembangannya seperti apa, karena kebijakan itu ada di pihak atas. Makanya saya bilang tadi Pak, jangan kita pakai nomor HP kita untuk orang lain, karena kita register tadi berdasarkan nomor NIK dan nomor KK kita. Ketika kita beli kartu yang baru, kan kita meregisternya begitu Pak. Nah mudah-mudahan tetap kita jagalah. Tapi kan tidak semua orang bisa. Kadang dia tidak punya uang, tentu tidak bisa beli kuota Pak, tidak bisa beli belanja apa namanya tunduhan paket, tak bisa mati. Itu juga tentu ya, mudah-mudahan negara berpikir tentang seperti itu ya, karena semua kendala ada, setiap sesuatu itu ada kelemahan, ada kelebihannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita, kita beri yang terbaik ya. Mudah-mudahan, maka saya bilang di pangkal tadi, umur di sisa umur kita menjadi umur yang betul-betul berguna. Itu yang kita cari ya Pak. Kalau kurang puas juga nanti bisa kita jawab, datang ke kantor, mudah-mudahan saya juga lowong, saya tunjukkan gimana sistem kerjanya, bagaimana protapnya. Oh ini dasarnya kemana, dasar hukumnya bisa kita tunjukkan. Karena memang kadang kami ini pun penyelenggara ini secara detail harus melihat peraturan lagi, globalnya jadi ayat mana di pasal kadang susah karena banyak yang harus diingat ya. Mungkin itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang diarahkan ke Dinas Sosial tadi dari Bapak Raymond RT 18 Kelurahan Limbas Kampung ya, tentang PSM. Ini ada 3 istilah nih, PSM, lansia, OTG. OTG atau apa Pak? ODGJ, lain lagi Pak. Nah jadi gini, PSM pekerja sosial masyarakat. Ini adalah mitra Bapak dan Ibu RT juga. Mereka perpanjangan tangan dinas sosial. Melalui mereka mungkin ada arahan langsung, karena kan mereka terkoneksi juga dengan sistem dari pusat Pak. Mereka mengusulkan penerima bantuan. Jadi kalau lansia dan ODGJ ini beda bidang. Kebetulan saya bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, yang image bansos tadi. Nah kalau yang satu ini dia di bidang rehabilitasi dan jaminan perlindungan sosial. Nah sepengetahuan saya, untuk pengusulan lansia, penerima bantuan lansia itu langsung dari PSM, betul Pak ya, dari PSM. Nanti mereka yang mengkoneksikan ke sistem mereka langsung dengan bekerja sama di bidang RPJS. Nah untuk mekanismenya seperti apa mungkin saya kurang memahami, karena juga saya tidak fokus di bidang itu. Mungkin Bapak RT bisa berkunjung ke kantor, bertemu dengan Kasih Kabid yang menanganinya langsung. Nah untuk ODGJ tadi ya Pak, orang terlantar. Jadi untuk orang dalam tanda kutip ya Pak, orang gila yang berkeliaran, yang mendapat perlindungan dari dinas sosial ataupun langsung nanti dari Kemensos, karena tetap juga ke Kemensos ya induknya, itu adalah mereka yang terlantar, yang tidak punya keluarga. Nah kalau pertanyaan selama ini Bu, kebetulan karena saya di Jayamukti, tetangga juga ada yang bertanya gimana prosedurnya Bu, itu ada gangguan jiwa.
kalau masih ada keluarga Pak Bu, tidak dihitung terlantar, jadi tidak berhak mendapat perlindungan jaminan sosial tadi. Itulah jawabannya. Nah, jadi prosedurnya seperti apa? Karena dia terlantar, tetap kerjasama dengan penertiban. Dalam hal ini adalah Satpol PP. Jadi mereka yang akan mendapat perlindungan sosial itu ditertibkan dulu oleh Satpol PP. Nanti Satpol PP yang mengantar ke kita ke bidang RPJS itu di rumah singgah, namanya rumah singgah Pak ya. Jadi tidak selamanya, menjelang mendapat penanganan selanjutnya dari pemerintah pusat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk time ini, karena memang seperti yang dikatakan Pak Rama, tidak terpuaskan juga. Nah, karena keterbatasan pengetahuan saya juga, mungkin itu saja. Untuk lebih lanjut, mari Pak berkunjung ke Dinas Sosial, mari kita buka kontak komunikasi lebih lanjut, silaturahmi lebih lanjut untuk pelayanan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. 2 sesi sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rama, Ibu Murni tadi sudah bisa mewakili apa permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan bagi Bapak Ibu RT. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau ada hal-hal yang masih belum bisa ditanyakan pada hari ini, boleh langsung berkunjung ke ruang kerja beliau. Mungkin bisa lebih puas bertanya di situ tentang hal apa saja berhubungan dengan bidang tugas dari beliau yang langsung bersangkutan berhubungan dengan peningkatan kinerja Bapak Ibu RT di lapangan nanti. Alhamdulillah Bapak Ibu RT, pada kesempatan siang hari ini juga telah hadir di hadapan kita, karena pada siang hari ini walaupun beliau ini adalah pelaksana tugas Camat Dumai Kota, namun kami juga memberikan jabatan baru sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum beliau memberikan pengarahan atau materi atau apa saja yang berhubungan dengan Bapak RT nanti, kami ingin bertanya, kira-kira ada yang belum kenal nggak? Ada yang belum kenal Bapak Ibu RT yang baru? Bapak RT Camat? Ada? Kalau sudah kenal semua kami nggak perlu lagi sebutkan biodatanya, tapi kalau ada yang belum kenal kami sebutkan. Sebutkan, ya, tak kenal maka tak sayang ya. Iyalah, baiklah kalau begitu. Nama beliau adalah Bapak Anggi Sukma Buana SSTP MIP. Ya, sudah tahu lah ya, itu keluaran dari mana itu. Terus tempat tanggal lahirnya Dumai 27 Januari tahun 1990. Masih muda ya Pak ya. Ada yang anaknya terlahir tahun 90? Ada ya, ini berarti setingkat dengan anak-anak kita ya, betul, sama juga dengan saya. Kemudian riwayat pendidikan SD di Dumai, SMP di Dumai, SMA di Dumai, terus beliau kuliah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kampusnya Papua, jauh sana. Iya, dari Papua. Kemudian S2 beliau tamatkan di Universitas Islam Riau Pekanbaru. Nah, adapun pekerjaan yang telah beliau lalui setelah menamatkan pendidikan di protokol Provinsi Riau, kemudian menjadi staf di kantor Kesbang Pol Dumai, pernah juga menjadi kasih trantip di Batu Tritip, terus juga masuk lagi ke protokol Kota Dumai dan menjadi ajudan wali kota semasa Pak Julas ya Pak ya. Kemudian juga telah mengemban amanah menjadi Lurah Tanjung Palas, dan juga yang terakhir sebagai Sekcam Dumai Kota, sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana tugas camat karena camat yang lama telah memasuki masa pensiun. Jadi beliau sekarang adalah pelaksana tugas Camat Dumai Kota. Alamat beliau di Jalan Pemuda Berdarat nomor 30. Ya, insya Allah di dalam pengarahan nanti atau penyampaian dari beliau kita bisa juga sering komunikasi tentang hal-hal yang mungkin berkenaan dengan tugas dari Bapak Ibu RT juga Bapak Ketua LPMK. Insya Allah karena kita akan menjadi mitra di dalam pemerintah, menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan Dumai Kota ini.
Demikian saja biodatanya, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Catatan Sipil yang diwakili oleh Bapak Kabid Kependudukan, Pak Rama Ihwan, ya Pak. Nah, dan yang saya hormati narasumber yang kedua, Ibu yang mewakili dari Dinas Sosial. Yang saya hormati Ibu Efni, selaku Kasih Pemerintahan di Kecamatan Domengota, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Ketua RT Kelurahan Limbas Kampung dan Kelurahan Bintan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sudah dari pagi sampai siang, tapi masih tetap semangat, Dewa, Bu. Ya. Mungkin untuk menghemat waktu, saya mungkin langsung kepada ada beberapa penyampaian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu RT, dan ini memang harus saya sampaikan, dan saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu RT bahwasanya yang pertama, karena kita baru saja melaksanakan pengukuhan kemarin, saya harap setelah dikukuhkan timbul semangat baru buat RT yang lama ataupun yang sudah baru terpilih. Jadi timbul semangat dan lebih semangat, artinya semangat membantu kami pemerintah dalam hal melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan, yaitu yang terpenting dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Yang harus sama-sama kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, RT maupun LPMK merupakan ujung tombak daripada pemerintah. Artinya kalau dalam sisi hierarkinya dalam masyarakat, kami dari kecamatan, camat itu bertanggung jawab langsung kepada wali kota, itu vertikal, dibantu oleh lurah dibantu oleh Bapak Ibu RT sekalian. Jadi artinya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Dumai, jadi apapun itu Bapak Ibu sekalian lah yang membantu kami dari pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada tetangga sekitar, khususnya kepada wilayah lingkungan RT setempat. Jadi selain mensosialisasi, mengedukasi masyarakat, karena yang namanya kebijakan pasti ada yang merasa senang dan ada juga merasa belum senang karena belum memahami maksud dari kebijakan ini. Yang namanya pemerintah sifatnya mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, Kota Dumai ini nanti mau jadi apa? Jadi itulah. Jadi dalam hal Kota Dumai kita dipimpin oleh wali kota. Sekarang demokrasi yang milih masyarakat. Kalau kita sudah memilih siapapun itu pemimpin yang terpilih, dan kita wajib mengikuti apapun kebijakan dari pemimpin tersebut. Walaupun mungkin ada beberapa kebijakan yang beberapa pihak merasa belum senang atau bagaimana, tetap yang namanya ketua RT merupakan ujung tombak bantu kami pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat bisa memahami bahwasanya setiap kebijakan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Jadi itu mengenai fungsi RT tersebut sebagai ujung tombak pemerintah. Selanjutnya harapan kami dengan setelah dikukuhkannya ya RT yang baru sekarang, ke depannya dengan semangat yang lebih baik lagi, kami berharap setiap ketua RT peka dan responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, artinya gini, dan lingkungan. Artinya gini, dalam kondisi sosial, tadi mungkin dari beberapa narasumber sudah dijelaskan bagaimana proses dan alur ke tugas-tugas RT mengenai sosial, kebijakan yang bersifat sosial, dan kebijakan mengenai pelayanan. Dalam kondisi sosial, misalkan di beberapa RT wilayahnya ada beberapa masyarakat mungkin yang
kondisi sosialnya artinya belum baik atau kondisi sosial ekonomi yang kurang baik, ini perlu pendataan yang lebih baik daripada Bapak Ibu RT sekalian. Jangan sampai ada tebang pilih dalam pendataan tersebut. Jadi dan diperlukan juga Bapak Ibu RT sekalian merupakan penggerak daripada pemberdayaan masyarakat, karena kami dari kecamatan dan kelurahan itu merupakan salah satu tugas dan fungsi kami, yaitu pemberdayaan masyarakat yang bisa lebih langsung terjun ke masyarakat dan mengetahui kondisi lingkungannya itu adalah Bapak Ibu RT. Oleh karena itu, pola kerjasama antara RT, LPMK dan kelurahan itu konsultatif dan koordinatif. Artinya sering-sering berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pak Lurah. Misalkan Pak RT di wilayah lingkungannya mempunyai sebuah inovasi, apalagi kondisi sekarang yang kemarin kita kan COVID-19. Kalau kita menunggu bantuan dari pemerintah mungkin terlalu lama. Pak RT dan WRT berinovasi bagaimana bisa mengajak masyarakat sekitar, ayo kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang mungkin terpapar COVID. Jangan sampai mereka keluar rumah karena kondisi COVID ini ada yang OTG. Itu perlu adanya penggerak. Penggerak itu harapan kami dari Bapak Ibu RT sekalian, bisa menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama dalam kondisi apapun yang saya jelaskan tadi, baik sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu permasalahan pada COVID. Misalkan dalam hal permasalahan baik itu sampah, mungkin di Kelurahan Bintan mungkin ya, TPS mungkin belum ada, belum mempunyai TPS yang lama katanya mau dipakai sama yang pemilik tanah. Jadi harapan kami Bapak Ibu RT bisa mungkin musyawarah menentukan di mana. Harapan kami itu Bapak Ibu RT sekalian lebih peka terhadap kondisi lingkungan dan selalu berkoordinasi dengan Pak Lurah. Jadi yang terpenting itu adalah peka tersebut terhadap kondisi lingkungannya. Selanjutnya harapan saya, mungkin karena kita berada di kondisi di wilayah kota, untuk bisa lebih menonjolkan lagi, karena setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti menjadi sorotan. Harapan saya Bapak Ibu RT sekalian mempunyai beberapa inovasi, mungkin di lingkungannya bisa membuat inovasi bagaimana caranya lingkungan tersebut bisa lebih bersih. Mungkin menjadi satu gang itu bisa dibikin seperti kampung sayuran, semuanya menanam sayur melalui hidroponik atau apa. Itu inovasi dari Bapak Ibu RT sangat diperlukan. Artinya Bapak Ibu RT sekalian lah yang menjadi penggerak, tetap berkoordinasi dengan lurah. Harapan saya semua yang kita lakukan, kalau ada inovasi-inovasi yang bisa menjadikan itu sumber ekonomi dan itu menjadikan sebuah perubahan di wilayah Bapak Ibu RT, ini merupakan tugas yang sangat mulia. Ini merupakan kerjaan yang sangat mulia yang bisa merubah kondisi wilayah tersebut yang sebelumnya biasa saja menjadi luar biasa. Saya melihat di Kelurahan Limbas Kampung dan Kelurahan Bintan sebenarnya sangat bisa, apalagi misalkan Bintan kan banyak gang-gang kecil, tinggal Pak RT mungkin bisa mengumpulkan masyarakat, mengajak masyarakat tersebut membuat inovasi. Kira-kira di wilayah kita apa yang bisa kita buat biar lebih bagus, biar lebih indah. Jadi ini sangat penting, kira-kira apa yang bisa kita buat. Jadi harapan kami itu, harapan kami Bapak Ibu RT bantu kami dari pemerintah untuk berinovasi. Karena itu bukan hanya untuk kami, tetapi untuk Bapak Ibu sekalian dan warga sekitar. Bagaimana solusi atau caranya di wilayah masing-masing itu bisa menjadi sebuah objek wisata misalkan, atau bisa memperindah sesuatu yang biasa saja menjadi luar biasa. Itu perlu peran dari Bapak Ibu RT sekalian. Itu sangat kami harapkan, dan saya berharap mudah-mudahan nantinya ada beberapa Bapak Ibu RT setelah selesai BIMTEK ini, mungkin dalam proses pekerjaan beberapa bulan ke depan ada datang kantor camat menghadap saya memberikan sebuah inovasi, dan masyarakat warga sekitarnya
setuju semua. Saya siap turun untuk bersama-sama. Apa yang akan kita buat di wilayah, di lingkungan kita, itu saya tunggu kalau Bapak Ibu RT mempunyai inovasi di wilayahnya masing-masing, karena ini sangat membantu daripada kondisi negara kita saat ini, di mana pada masa pandemi ini mungkin perekonomian sedikit merosot. Jadi kita perlu membuat beberapa inovasi bagaimana caranya bisa mengangkat perekonomian tersebut. Yang selanjutnya, Bapak Ibu RT merupakan contoh di masyarakat. Artinya jangan sampai kita sudah pemberdayaan masyarakat kita, ketentraman dan ketertiban kan juga kita nih. Kalau misalkan ada beberapa permasalahan mengenai tertib, ketentraman dan ketertiban, Bapak Ibu RT tetap berkoordinasi dengan Bapak Babin Kantipmas, Bapak Babinsa. Itu penting, jangan langsung sendiri saja. Itu penting, diajak Pak Lurah, Babinsa, Babin Kantipmas. Itu sangat penting. Dirangkul semua elemen masyarakat, baik itu tokoh-tokoh agama, walaupun berbeda agama tetap dirangkul dalam hal pelaksanaan mengkondisikan biar kondusif di wilayah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, mengenai pelaksanaan kegiatan di lingkungan, kami dari pihak kecamatan maupun kelurahan biasanya kan ada melaksanakan gotong royong. Jadi harapan kami Bapak Ibu sekalian bisalah menggerakkan masyarakat. Jadi memang ujung tombak pemerintahnya memang Bapak Ibu Ketua RT sekalian. Artinya tetap menjalin hubungan yang baik sama tetangga. Ketika ada kita melaksanakan gotong royong ataupun kebijakan pemerintah yang lainnya, Bapak Ibu sekalian bisa menggerak masyarakat tersebut, mengajak. Itu sangat penting dalam hal pelaksanaan di lapangan nanti. Mudah-mudahan ke depan seluruh RT di wilayah Kecamatan Dumai Kota bisa lebih baik memberikan pelayanan, bisa lebih baik dalam hal bermitra dengan pemerintah. Jangan sampai ada kebijakan pemerintah malah ketua RT-nya yang mengajak masyarakat untuk menentang. Bukan itu harapan kami. Harapan kami ketua RT ini yang mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat. Jadi ke depan kami harap seperti itu. Jadi bisa berjalan lebih baik ke depannya, dan saya berharap untuk Kecamatan Dumai Kota mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa berinovasi bagaimana kita sama-sama bisa menjadikan Kota Dumai untuk lebih baik. Jadi saya tunggu inovasi dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan RT yang sekarang sudah dikukuhkan, yang baru ataupun yang lama, ke depan Kecamatan Dumai Kota menjadi kecamatan yang lebih unggul dan berprestasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi ada yang perlu dipertanyakan apa bagaimana? Ada? Iya, boleh.